Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang personologi Henry Murray yang beranggotakan saya Agnes Fatimah Salwa selaku moderator bersama 3 rekan saya ada Ahmad Al-Fauzi, Aisyah Reska Setiawan, dan Asyifa Qurratul Aini yang dimana nantinya 3 rekan saya akan membantu membahas tentang personologi Henry Murray. Video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Psikologi Kepribadian 1 yang diampu oleh dosen kami, Ibu Irianti Usman MA. Untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh rekan saya, Asyifa Qurratul Aini, dipersilahkan. Nah, kalian tahu nggak biografi singkat Henry Murray? Kalau belum tahu, saya kasih tahu ya. Nah, Henry Alexander Murray itu dilahirkan di New York City pada tanggal 13 Mei 1893. Dia itu merupakan psikolog Amerika yang mengembangkan teori kepribadian manusia berdasar pada kebutuhan individu dan hubungannya dengan lingkungan fisik maupun sosial. Murray itu memiliki keunikan berbeda loh di antara teoretikus kepribadian lainnya, karena dia itu dikenal memiliki pemikiran yang cemerlang karena pemanfaatan sofistikasinya di bidang biologi, praktik klinis, dan psikologi dalam rangka pengembangan pemikiran teoritisnya. Nah, untuk biografi singkatnya, Henry Murray itu memperoleh gelar BA dalam bidang sejarah dari Groton School dan Harvard College pada tahun 1915. Lalu dia meraih gelar MA dalam bidang biologi pada tahun 1920. Lalu Henry Murray itu mengambil spesialis bedah selama 2 tahun di Presbyterian Hospital di New York. Dia juga mendapat gelar PhD dalam bidang biokimianya pada tahun 1927. Nah, Henry Murray itu menyelesaikan pendidikan psikoanalisisnya di bawah Franz Alexander dan Hans Sachs pada tahun 1935. Lalu dia menjadi instruktur dalam bidang psikologi di Universitas Harvard pada tahun 1927. Nah, si Henry Murray ini menjadi lektor dan direktur klinik psikologi Harvard pada tahun 1928 dan menjadi lektor kepala pada tahun 1935. Lalu dia membentuk dan memimpin biro psikologis untuk Office of Strategy Service dan menjadi profesor emeritus pada tahun 1962. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Al-Fauzi dari kelas A akan melanjutkan mengenai struktur kepribadian. Nah, di sini Murray sendiri sebenarnya seorang psikoanalisis, pelopor penelitian pikiran-pikiran psikoanalitik yang berusaha menerjemahkan konsep-konsep dari Freud dan Jung ke dalam hipotesis yang dapat diuji. Nah, konstruk id, ego, dan superego masih dipakai, namun dengan pengertian yang berbeda. Di antaranya yaitu, nah di sini id itu seperti menurut Freud, Murray memandang id sebagai gudang semua kecenderungan, gudang semua kecenderungan impulsif yang dibawa sejak lahir. Selanjutnya ego. Nah, Murray sendiri memberi peran ego jauh lebih luas daripada Freud. Sebagai unsur rasional dari kepribadian, ego bukan hanya melayani, mengubah arah, dan menunda impuls. Id yang tak terima, tetapi ego juga menjadi pusat mengatur semua tingkah laku. Secara sadar, merencanakan tingkah laku, mencari dan membuat peluang untuk memperoleh kepuasan id yang positif. Selanjutnya superego. Nah, Murray sendiri menekankan pentingnya pengaruh kekuatan lingkungan, maksudnya lingkungan sosial atau kultur dalam kepribadian. Nah, selanjutnya ada unit-unit tingkah laku. Unit-unit tingkah laku yang pertama itu ada proceeding, yaitu sepenggal waktu yang cukup untuk menyelesaikan pola-pola penting dari tingkah laku secara dinamis. Yang kedua ada serial.
Serial itu serangkaian proceeding sehingga merupakan unit tingkah laku yang lebih panjang. Nah, selanjutnya di sini ada ordinasi, abilitas, dan prestasi. Yang pertama itu ordinasi, yaitu proses mental tinggi yang dipakai seseorang untuk memilih rencana aksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan menempatkan pilihan rencana itu ke dalam operasi gitu. Nah, ordinasi sendiri mempunyai dua komponen. Yang pertama serial program, yang kedua yaitu schedule. Nah, serial program adalah pengaturan urutan subtujuan yang direntang ke masa depan dan didesain untuk mencapai beberapa tujuan utama seperti itu. Nah, yang kedua itu schedule, yaitu pengaturan waktu kegiatan untuk memuaskan kebutuhannya dan menghindari konflik atau persaingan antar kebutuhan dan keinginan. Nah, selanjutnya di sini ada prestasi dan abilitas. Nah, di sini bagian kepribadian yang penting seperti keterampilan mekanik, terus leadership, prestasi intelektual, dan tingkah laku seksual seperti itu. Abilitas menunjukkan potensi apa yang mampu dikerjakan seseorang, mencakup variabel bakat herediter dan apa saja yang pernah dipelajari seperti itu. Kalau prestasi atau achievement menunjukkan apa yang nyata-nyata dilakukannya dengan pengetahuan yang dimilikinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan atau kesalahannya. Terima kasih. Dinamika kepribadian. Yang pertama ada peredaan tegangan. Jadi gini, setiap kebutuhan itu meningkatkan level stresnya. Seseorang akan mampu mengurangi tegangan ketika mengalami kepuasan tersendiri. Menurut Murray juga, manusia secara aktif ketika meningkatkan tegangan itu ada upaya untuk meningkatkan kenikmatan juga. Jadi untuk diperoleh kebutuhan kenikmatan itu tidak hanya untuk tercapainya tujuan saja, namun juga ada keterlibatan dalam aktivitas kebutuhannya seperti kebutuhan untuk bermain. Dan yang kedua ada tentang kebutuhan needs. Jadi di kebutuhan needs itu ada yang namanya akibat hasil dari tingkah laku, misalnya agresi. Agresi itu untuk melukai individu gitu kan. Agresi ini dapat bergabung dengan dominasi atau gini deh, ketika seseorang bekerja di kantor politik gitu kan, saat melakukan kampanye pasti ada permusuhan yang sangat menjatuhkan gitu. Kenapa menjatuhkan? Ya agar menang gitu kampanyenya. Nah, terus yang kedua ada cara tingkah laku yang bersangkutan. Nah, hal ini juga merupakan cara yang dilakukan individu agar kebutuhan stimulusnya itu dapat diwujudkan atau mengeksplor lah bagaimana agar mendapatkan kebutuhan tersebut. Dan yang ketiga, ada yang namanya perhatian dan respon terhadap stimulus tertentu. Misalnya nih, seseorang wanita itu menyalahkan dirinya sendiri untuk kesalahpahaman antara dirinya dan temannya. Contoh, aku menyalahkan diri aku sendiri gitu ketika ada kesalahpahaman antara aku sama sahabat aku gitu. Nah, hal ini untuk memberikan stimulus terhadap individu di sekitarnya agar diberi respon yang diinginkan. Terus ada juga ungkapan emosi atau perasaan tertentu. Misalnya nih, saat seseorang dalam keadaan terluka atau benar-benar kecewa gitu kan akan sesuatu, dia itu akan memenuhi kebutuhannya atau melampiaskan kebutuhannya dengan caranya sendiri gitu. Misalnya, aku nih dalam keadaan terluka gitu kan, benar-benar kecewa lah sama seseorang atau sama sesuatu gitu. Aku itu akan memenuhi kebutuhannya itu dengan cara aku sendiri melampiaskannya. Misalnya aku lagi butuh
aku lagi butuh gambar nih, aku melampiaskan kekesalan, terluka, kecewa itu melampiaskannya lewat gambar, atau misalnya kebutuhannya lagi mau nyanyi ya nyanyi gitu. Dan ada kebutuhan ungkapan kepuasan bila kebutuhan tersebut tercapai dan kekecewaan bila tidak tercapai. Misalnya nih, jika individu tersebut merasa terpenuhi, contohnya seperti orang yang sedang mengalami kelaparan lalu ia makan dan merasa kenyang. Dan jika kebutuhannya tidak terpenuhi, seperti seseorang mengalami putus cinta gitu ya menjelang pernikahan, hal tersebut bisa menjadikan individu merasakan sedih yang amat dalam gitu ya. Ya, karena aku putus cinta gitu ketika mau pernikahannya dekat malah putus cinta, ya pasti merasakan sedih yang amat dalam lah ya. Terus yang ketiga ada yang namanya tekanan. Nah, di tekanan ini tuh ada tekanan alfa dan tekanan beta. Alfa dan beta tuh seperti buat persepsi atas lingkungan yang kelihatannya di lingkungan itu tuh dipersepsiin tiap orang gitu. Contohnya kan ada tekanan alfa dan beta kan. Nah, nih ada cerita nih, sebuah pasangan itu pulang ke rumah di akhir misalnya hari Minggu gitu kan. Nah, dan saat suaminya mulai mengatakan kepada istrinya tentang pertemuan yang benar-benar menegangkan gitu kan, ada sesuatu gitu. Dan itu tuh dia tuh memikirkan bahwa istrinya, ini mah tidak memperhatikan aku nih gitu kan, aku lagi cerita kok istri aku nggak diperhatiin gitu kan. Dan akhirnya memutuskan bahwa dia mah tidak mendukung akan masalah saya gitu. Nah, dari sini tuh ada sikap beta yang artinya suami tidak mendukung. Nah, terus tapi istrinya sebenarnya telah mendengarkannya gitu, hanya setengahnya gitu. Bukan berarti dia tidak peduli, bukan berarti tidak memperhatikan suami cerita gitu kan. Nggak peduli sama kebahagiaan suaminya gitu. Dia tuh telah disibukkan dengan memikirkan pengumuman di hari itu juga gitu, oleh direktur perusahaan istrinya, bahwa istrinya tuh dipotong gaji gitu dari kantornya. Nah, sang istri ini tuh takut untuk memberitahukan kabar buruknya kepada suami. Kalau ini tuh ada tekanan alfa, sikap tidak perhatian sementara gitu. Jadi maksudnya tuh sikap tekanan alfa itu tidak perhatian sementara tuh dari istrinya yang gak perhatian karena ada masalah luar yang gak diceritain. Kalau sikap tekanan beta tuh suaminya tidak mendukung, maksudnya suaminya ngira istrinya gak mendukung suaminya gitu. Dan ada yang dinamika yang keempat, ini ada tentang interaksi antara kebutuhan dan tekanan tema. Di tema ini tuh ada program serial gitu kan, ada yang namanya proses ordinasi. Proses reduksi atau pengurangan tegangan itu akan lebih efisien, kita jadi lebih tenang gitu. Contohnya ordinasi itu tuh ada proses pembuatan perencanaan yang tersusun rapih gitu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Misalnya aku ingin menjadi psikologi klinis S2 gitu kan, mungkin dilakukan dengan cara mulai menambah ilmu gitu di bidang yang kita ingin kuasai dan relevan dengan tujuan, seperti memperdalam, memfokuskan proses asesmen yang terdiri dari observasi dan wawancara gitu, itu yang utama, serta penggunaan alat tes. Terus memperdalam ilmu psikologi abnormal, psikoterapi, psikologi perkembangan, psikologi kognitif, dan lain-lain gitu. Bukan berarti aku ingin psikologi klinis malah belajar menyanyi, kan gak nyambung gitu kan. Nah, di sini tuh ada yang namanya tema proceeding. Jadi kita tuh bisa menyelesaikan apa yang kita mau. Di tema proceeding ini tuh ada yang internal dan eksternal. Yang internal itu contohnya seperti melamu, menyelesaikan masalah gitu kan. Kalau eksternal itu contohnya berinteraksi dengan orang, lingkungan, maupun objek yang ada di lingkungannya gitu. Karena setiap pengamatan itu saling berkaitan satu sama yang lainnya. Setiap program yang mendekatkan kita pada apa yang diinginkan itu kan harus dirancang dengan sebaik-baiknya. Kita juga harus merencanakan, mencatat dengan teratur pada rencana kita yang harus teliti. Terus yang ketiga
Estima ada arah tingkah laku, nilai, dan vektor gitu. Nah, vektor tuh kayak kecenderungan tindakan seseorang gitu. Terus dirancang bagaimanapun biar bisa lebih dekat sama tujuannya. Nah, tujuan ini tuh disebutnya nilai. Jadi semua orang tuh melakukan sesuatu itu pasti ada hubungannya buat mencapai suatu tujuan. Contoh di nilai ini tuh ada yang untuk memuaskan kebutuhan afiliasinya gitu, dengan bergabung dan berbaur bersama orang lain itu akan menjadi penting untuk berlaku sopan gitu, biar kita menghargai orang lain. Nah, ini tuh ada yang namanya hanya untuk memenuhi kebutuhan dihargai. Kebutuhan untuk dihargai ini kemudian menjadi pelengkap bagi kebutuhan afiliasi. Dan pembahasan yang terakhir tentang Regnen, dasar fisiologik atau tingkah laku. Jadi Regnen ini tuh kumpulan perasaan, kesadaran, ingatan, keyakinan, sikap hidup, ketakutan, dan nilai-nilai gitu. Jadi menurut Murray juga hasil kerja akal kita itu berdasarkan semua yang pernah kita alami, sedang kita alami, dan akan kita alami. Contohnya, seseorang itu sedang mengalami ketakutan dan kecemasan gitu. Nah, di situ tuh adalah terjadinya peran otak untuk mengontrol aspek kepribadian kita. Oke, saya Aisyah di sini akan memaparkan mengenai perkembangan kepribadian. Yang pertama di sini ada kompleks anak-anak. Jadi, teori perkembangan kepribadian menurut Murray itu bersifat sangat longitudinal atau menekankan pada perkembangan sejarah individu. Sama seperti Freud, Murray juga memusatkan analisisnya itu pada masa awal anak-anak dan juga pola tingkah laku yang terjadi di masa awal anak-anak itu, sehingga Murray pun membagi masa anak-anak itu menjadi 5 tahapan. Yang pertama itu ada kompleks kausal. Ini tuh suatu kondisi yang sering diharapkan oleh kita untuk kembali seperti di masa kandungan yang sangat aman, tenang, dan sangat tergantung. Nah, di sini tuh terdapat 3 bentuk. Ada kompleks kausal sederhana. Ini merupakan keinginan untuk berada di tempat yang sempit, hangat, gelap, yang aman dan terasing. Seperti saat kita di pagi hari ingin tetap berada di bawah selimut yang hangat, atau saat kita ingin sebuah ruangan yang sempit dan kedap suara, atau ingin tinggal di pulau yang terpencil, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada kompleks kausal tidak akan dibantu. Nah, ini tuh berpusat pada perasaan yang tak berdaya dan perasaan tidak mendapat bantuan saat dia berada di kandungan dulu. Ini tuh nantinya akan membuat orang itu menjadi takut di tempat terbuka, takut jatuh, takut tenggelam, takut terbakar, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada kompleks agresi. Ini tuh malahan dapat menjadi kompleks yang anti kandungan ya. Nah, ini tuh akan berpusat pada ketakutan kehabisan nafas dan keterkurungan. Kemudian selanjutnya ada kompleks oral. Ini tuh merupakan sisa-sisa dari pengalaman saat diberi makan di masa awal-awal kehidupan. Di sini ada yang pertama tuh ada kompleks oral kasihan. Ini merupakan kecenderungan yang pasif dan kebutuhan untuk dibantu dan dilindungi. Wujudnya seperti mengisap, mencium, makan, minum, dan lapar kasih sayang, lapar cinta, lapar simpati, lapar perlindungan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada kompleks oral agresi. Ini tuh merupakan kombinasi dari kompleks oral dengan aktivitas yang agresi gitu. Dalam wujudnya tuh seperti menggigit, meludah, membentak, dan atau bisa juga dalam verbal yang agresif seperti sarkasme. Yang ketiga itu ada kompleks oral penolakan atau rejection. Ini tuh wujudnya seperti muntah, suka pilih-pilih makanan, makannya sedikit, takut tertular penyakit, ataupun keinginan untuk menyendiri. Kemudian yang ketiga itu ada kompleks anal. Kompleks anal ini tuh terbagi ya menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada kompleks anal ditolak. Ini tuh dia asyik dengan defekasi atau senang juga dengan kotoran atau barang yang mirip dengan kotoran seperti lumpur, adukan semen, atau lempung.
Kalau dalam wujud agresinya, dia akan seperti suka menjatuhkan atau membanting barang, menembakkan peluru, atau meledakkan bom. Nah, biasanya orang dengan jenis kompleks ini tuh biasanya kotor dan tidak teratur. Kemudian yang kedua itu ada kompleks anal retensi. Ini tuh biasanya dia suka menimbun atau mengumpulkan sesuatu seperti menabung. Biasanya orangnya akan bersih, rapi, dan teratur. Kemudian ada kompleks uretral. Kompleks uretral ini tuh berhubungan dengan ambisi yang berlebihan, kerusakan sistem sel, pengompolan, dan sangat mencintai diri sendiri. Orang dengan kompleks ini tuh biasanya akan memasang tujuan yang sangat tinggi, dan biasanya mimpinya akan menjadi berserakan karena kegagalannya. Kemudian yang terakhir itu ada kompleks kastrasi. Nah, kalau menurut Murai, ini tuh adanya disebabkan oleh adanya fantasi penis yang mungkin akan dipotong, sehingga ketakutan kastrasi itu berkembang dari masturbasi di usia anak-anak yang dibarengi dengan hukuman dari orang tuanya. Nah, kemudian di sini ada determinan perkembangan. Determinan perkembangan ini tuh dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada determinan kemasan genetik. Ini merupakan keseluruhan keadaan fisik seseorang pada saat itu, yang termasuk di dalam kelompok determinan genetik ini seperti usia, seks, tipe tubuh, pigmentasi kulit, kekuatan fisik, cacat, penyesuaian fisik terhadap keadaan lingkungannya. Kemudian ini tuh terbagi menjadi 3 era. Yang pertama ada era psikometabolik. Ini terjadi di usia bayi hingga dewasa awal. Nah, yang terjadinya itu kemajuan pembentukan dan kreativitas. Kemudian yang kedua ada era anabolik. Ini dari usia dewasa hingga usia pertengahan. Yang terjadi itu adalah memperkuat dan memantapkan struktur baru dan fungsi-fungsi baru dari otak. Kemudian yang terakhir ada era katabolik. Ini terjadi di usia tua. Ini keseimbangan dengan tekanan utama pada memelihara dan memperkuat apa yang sudah dipelajari melalui pengulangan, pengingatan, dan lain-lain. Nah, di era itu proses kataboliknya menjadi dominan karena orang tuh akan belajar semakin sedikit dan ingatannya pun akan semakin tidak reliable karena struktur yang melatar belakanginya pun sudah rusak karena faktor usia. Nah, menurut Murai, program genetik ini tuh sangat menentukan ya di usia awal-awal karena di sini bakat-bakat itu muncul dan siap berkembang. Kemudian selanjutnya ada determinan keanggotaan kelompok, di mana di sini tuh kepribadian kita tuh dipengaruhi oleh keanggotaan kita dari suatu kelompok. Kelompok yang dimaksud di sini bisa seperti keluarga, etnik, agama, ras, politik, kedaerahan, dan sosioekonomi. Kayak misalnya dalam suku, orang yang bersuku Batak, Jawa, Padang, Bali itu kan akan berbeda-beda kepribadiannya karena dipengaruhi oleh kebudayaan yang ada di kelompok tersebut gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada determinan peran. Ya, ini di sini kepribadian kita akan dipengaruhi oleh peran kita di suatu kelompok. Peran kita dalam suatu anggota kelompok itu akan mempengaruhi kepribadian kita seperti itu. Kemudian ada contohnya juga, misalnya peran seks. Di setiap budaya, orang tua itu akan mengajarkan bagaimana anak perempuan itu seharusnya bersikap atau berperan, yang pastinya akan berbeda dengan laki-laki seperti itu. Ataupun dari profesi gitu ya, kayak kalau kita mempunyai profesi ini kita harus bersikap seperti ini, kalau profesi seperti itu kita harus bersikap seperti itu. Nah, kemudian ada determinan situasi, atau ini juga bisa disebut dengan determinan empirik. Ini tuh bisa berwujud sesuatu yang terjadi berulang ribuan kali, ataupun bisa terjadi hanya sekali. Kayak contohnya misalnya kontak interpersonal, seperti hubungan keluarga yang sudah terjadi selama puluhan tahun gitu, atau malahan kasus perceraian yang hanya terjadi sekali, tapi itu sangat berpengaruh. Nah, kemudian situasi ini pun diklasifikasikan ya menjadi 3. Yang pertama ada kejadian yang berlangsung di lingkungan seseorang, kemudian ada perwujudan disposisi yang dipicu oleh event-event khusus yang terjadi di lingkungan, dan yang ketiga
usaha untuk mengerjakan sesuatu, dan dampaknya dari usaha itu penguatan atau reinforcementnya positif atau negatif. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada belajar. Jadi menurut Murray, faktor genetik itu bertanggung jawab atas timbulnya pusat gembira atau delighter dan pusat sedih atau distressor. Di otak itu disebut juga sebagai pusat kenikmatan atau hedonik, dan pusat ketidaknikmatan itu disebut anhedonik. Jadi belajar ini tuh akan memberikan hasil sampingan, menemukan apa yang dapat menimbulkan kenikmatan dan apa yang akan menimbulkan kesedihan. Nanti pada gilirannya, delighter dan distressor inilah yang akan membentuk kepribadian kita, sehingga mengarahkan belajar kita tuh untuk mendapatkan delighter dan menolak distressor. Seperti itu. Jadi apa yang dipelajari seseorang dalam suatu kejadian ini tuh akan menentukan atau mengubah performansinya pada peristiwa yang akan datang, atau fenomena yang terdahulu itu akan mempengaruhi seseorang untuk menentukan apa yang akan dipelajarinya di masa depan atau berikutnya. Nah, sumber-sumber delighter dan distressor itu diklasifikasikan ya berdasarkan berbagai cara. Yang pertama itu berdasarkan kapan terjadinya. Yang pertama itu ada sumber retrospektif. Ini berdasarkan ingatan masa lalu, baik yang menyenangkan ataupun menyedihkan. Kemudian ada sumber spektif dari pengalaman masa kini. Kalau prospektif ini antisipasi kita terhadap kenikmatan atau kesedihan yang akan datang nanti. Kemudian ada berdasarkan jenis kegiatannya. Yang pertama ada dari sumber sentral, ini dari keinginan egosentrik atau fantasi, dan ada sumber prestasi seperti mempelajari keterampilan baru, kompetensi, dan kemandirian. Kemudian ada sumber transaksional, yaitu hubungan antara pribadi. Kemudian kalau berdasarkan tempat keberadaan sumber, ini ada yang berdasarkan dari bagian tubuh, kemudian ada di bagian otak seperti pusat emosi, kemudian berada di jenis psikologis tertentu, berada di konsensial atau insan kamil. Selanjutnya aplikasi atau pengaplikasian. Nah, yang pertama di sini ada TAT atau Thematic Perception Test. Ini tuh berdasarkan asumsi bahwa ketika seseorang itu menceritakan sesuatu yang dia karang itu akan mirip dengan pengalaman hidupnya gitu, sehingga di sini kita dapat memahami pandangan hidup dan karakter dari orang tersebut. Nah, dari THT ini tuh nanti akan terdiri dari 30 kartu gambar dan 1 kartu kosong, yang mana 10 kartu gambar dan 1 kartu kosongnya itu dipakai untuk semua subjek, semua umur, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian sisanya 20 kartu itu berisikan gambar-gambar yang berbeda. Kemudian nanti terapisnya akan meminta seseorang itu untuk membuat cerita dari gambar-gambar yang ada di kartu tersebut. Nah, nanti dari hasil ceritanya dapat dilihat, dapat dipahami bagaimana pandangan hidup seseorang itu dan bagaimana karakternya. Seperti itu. Nah, THT ini tuh merupakan tes yang proyektif, karena melalui gambar yang ambigus itu orang itu dapat memproyeksikan keinginannya atau pengalamannya, perasaannya, dan konflik yang tidak disadarinya menjadi cerita yang bahkan sudah tidak berhubungan dengan gambar yang ada di kartunya. THT ini setelah dari hasil riset klinik, banyak yang menyimpulkan bahwa sikap dan ciri yang diungkap oleh THT itu sangat berkorelasi kuat dengan hasil tes kepribadian yang lainnya ya. Dan tes THT ini tuh merupakan tes yang paling banyak dipakai sesudah tes Rorschach. Kemudian selanjutnya itu ada penelitian individu. Nah, Murray ini memelopori teknik dewan diagnostik, di mana memahami individunya dengan melibatkan sekelompok pengamat yang memiliki keahlian dan sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga tidak hanya dari psikolog tetapi bisa dari psikiater, antropolog, sosiolog, dan ahli dari disiplin lainnya. Jadi akan menghasilkan hasil pengamatan
Nah, kemudian yang terakhir ini adalah hal-hal yang tetap ada pada teori personologi ini. Karena dalam mengembangkan teori personologinya ini, Murray sering melakukan perbaikan atau mengubah atau menguji kembali apa yang dikemukakannya, namun berikut adalah hal-hal yang tetap ada dalam teorinya. Seperti yang pertama itu ada minatnya yang mendalam mengenai proses motivasi, termasuk motivasi sadar. Kemudian yang kedua itu keyakinannya bahwa semua tingkah laku manusia itu harus dipandang saling berhubungan, tidak bisa hanya dilihat dari satu faktor saja. Kemudian yang ketiga, secara alami itu semua tingkah laku bersifat propulsif atau berarah tujuan. Kemudian yang keempat, bahwa proses psikologis itu berhubungan dengan proses dan aktivitas yang terjadi di otak. Kemudian yang kelima, memakai metode deskriptif dan taksonomi. Nah, Sekian dari kelompok kami atas pembahasan tentang personologi Henry Murray. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.